orang-orang yang berhasil di dalam Alkitab yang dicatat di dalam Alkitab ya. Di situ ada satu Yusuf Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya itu, orang Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yusuf dikatakan menjadi berhasil, selalu berhasil. Ya, Bapak Ibu Saudara, selalu berhasil. Bukan kadang-kadang ya, Bapak Ibu Saudara. Yusuf ini tidak menjadi kadang dia berhasil, kadang gagal. Tidak. Firman Tuhan katakan selalu berhasil, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia usahakan apa yang dipunyai oleh tuannya, dikatakan selalu berhasil. Bukan kadang dia berhasil, kadang enggak. Tapi dikatakan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, karena dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Waktu Tuhan menyertai Yusuf, dikatakan dia selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku, ada Daud juga dikatakan dalam Samuel. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Nah, Daud berhasil di segala perjalanannya, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan menyertai dia. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa yang membuat janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita, salah satunya adalah karena penyertaan Tuhan, karena adanya penyertaan Tuhan. Ya, karena adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita boleh berhasil. Itulah yang membuat kita boleh tadi yang kita diangkat oleh Tuhan. Itulah yang membuat kita tadi yang tadinya miskin bisa hidup dalam berkecukupan, bahkan dalam berkelimpahan, sehingga kita bisa menjadi berkat. Salah satunya adalah karena penyertaan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur ini ayat yang sering juga kita hafal Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam Yohanes dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur ini dikatakan orang yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dikatakan bagaikan pohon yang di tepi aliran air, tidak pernah yang layu daunnya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja Bapak Ibu Saudara dikatakan diperbuatnya berhasil. Apa saja? Kalau tadi dikatakan Yusuf selalu, ini apa saja Bapak Ibu Saudara diperbuatnya berhasil. Nah, firman Tuhan katakan kalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Mintalah apa saja. Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi waktu kita kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu, bahkan melakukannya dalam hidup kita. Ya, tinggal di dalam firman, berarti ada firman Tuhan di dalam hidup kita dan kita melakukannya, maka apa saja yang kamu kehendaki kata Tuhan, kamu akan menerimanya. Mintalah. Bapak Ibu Saudara, apa saja yang kamu berbuat akan berhasil. Apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Tetapi Bapak Saudaraku, adalah syaratnya yang ini. Ketika ada penyertaan Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Sebab memang janji Tuhan itu bersyarat. Yang tidak bersyarat adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat, Tuhan terima kita apa adanya. Ya, mau seburuk apapun hidup kita, mau berdosa apapun hidup kita, Tuhan terima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah menolak kita, Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Ya, waktu kita mau sadar, kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan terima kita apa adanya. Tetapi Bapak Saudaraku, janji ini kemudian berlaku dalam hidup kita, itu bersyarat. Ya, itu bersyarat, Bapak Saudara. Syaratnya adalah ini, hidup kita bisa berhasil kalau Tuhan yang menyertai. Apa saja yang kita perbuat bisa berhasil. Apa saja yang kita minta bisa kita terima kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau kita hidup di firman Tuhan itu. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara, seringkali orang Kristen boro-boro mereka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baca Alkitab pun tidak pernah. Setiap hari baca Alkitab pun tidak pernah. Hanya di hari Minggu. Itu pun hanya 1-2 ayat yang dikutip oleh pendeta. Oke, dia baca. Tapi kemudian apa? Dia tidak tinggal di dalam firman itu. Dia baca, tapi tidak dihidupi. Dia baca, tapi tidak dihidupi. Nah, waktu kita Bapak Saudaraku menghidupi firman itu, sebetulnya itu garansi dari Tuhan. Ya, bahwa apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Bapak Saudara dikasih Tuhan. Nah, kita lanjut, Bapak Saudara. Orang-orang yang berhasil dalam Alkitab adalah orang yang disertai Tuhan, orang yang mencintai firman Tuhan dan hidup